Anggaran proyek sudah saya ACC. Hore! Minggu depan kita sudah bisa kerjakan. Hore! Desa ini akan maju. Hore! Tapi dananya gak dikorupkan. Goblok. Wahai Pak Pejabat, siapakah orang pendek yang mulutnya berisik seperti peringatan sabuk pengaman? Oh, ini asisten baruku. Namanya Bagas. Biasalah orang baru. Tapi saya kan hanya... Bagas, diam. Bagas, kamu buatkan kopi untuk kami berempat. Oke, siap bos. Yang punyaku tolong banyakin gulanya ya. Tapi bos, apakah bos tidak takut kena diabetes lalu potong kaki? Bagas, diam. Cepat buatkan kopi. Oke bos, oke bos. Jadi intinya mulai minggu depan anggaran dana pembangunan desa pompa-pompa akan cari ke rekening desa. Dan Pak kontraktor mulai bekerja. Benar sekali Pak. Saya adalah kontraktor yang akan membangun jembatan desa pompa-pompa. Saya adalah akuntan yang akan membantu pembukuan keuangan pembangunan jembatan desa. Saya selaku kepala desa pompa-pompa sangat berterima kasih atas kerja keras kalian. Jadi gimana bagi kuenya nih? Kami serahkan saja ke Bapak Kepala Desa. Apapun hasil pembagiannya akan kami terima dengan ikhlas. Kalau gitu, saya 60%, kalian 40%. Kurang Pak. Saya 70%, kalian 30%. Besarin dikit dong Pak. Saya 95%, kalian. Nama anjing. Gimana kalau kami 50%, Bapak 50%? Biar adil. Skuy gas lah. Kopi datang. Wah, pas sekali. Mari kita minum kopi segar dan nikmat untuk berakhir kerjasama kita ini. Bagas, kasih kopi ke mereka semua. Siap, bos. Aduh, tumpah deh kopinya. Dasar asisten gak becus. Ngantarin kopi aja tumpah. Mohon maaf, bos. Saya tidak sengaja menumpahkan. Bagas, diam. Untung masih ada satu. Buat aku aja ya, aku haus. Gimana, bos? Apakah gulanya cu? Bagas, diam. Bagas, mana dokumen pelaporan pencairan dana yang kemarin kau bawa? Ini bos. Ini kamu edit. Tiap item kamu kurangi 10 juta. Totalnya kurang 3 miliar. Nah, setelah itu kita ajukan lagi penambahan dana. Bos, bukannya ini sama saja memanipulasi dan korupsi ya? Kalau gak kayak gini, gimana saya bisa balik modal? Tapi bos kan udah digaji dengan tinggi dan mendapatkan fasilitas mewah. Nanti setelah gak menjabat lagi kan aku kembali miskin ya. Jadi selama menjabat, aku harus memanfaatkan posisi ini seoportunis mungkin. Tapi kalau gak menjabat lagi kan bos masih dapat dana pensiun. Dana pensiun kecil macam tungau. Gimana bisa memenuhi nafsu hedonku? Tapi kan... Bagas, diam. Kamu nurut saja sama perintahku. Kamu mau sukses gak kayak aku? Mau bos. Ya udah, saya mau kerja dulu. Apa tuh? Kok ada lilin merah? Bos malam ngepet ya? Bapak kau lah ngepet. Mana mungkin aku mau ngepet? Uang haram tuh. Lah bos, korupsi emangnya bukan uang haram. Bagas, diam. Cepat bersihkan lilin ini. Ada-ada saja. Siapa yang naruh lilin di kantor? Bagas, buatkan saya kopi dengan gula yang banyak ya. Siap bos. Ini bos, kopi dengan gula sebanyak 5 kilo udah siap. Silakan di... Bos! Apa? Pejabat negeri ini ditemukan mampus. Maksud saya metong. Maksud saya meninggal di kantornya. Wah, gimana nih? Proyek kita apakah masih didanai? Tapi duitnya udah pasti cair kan? Minggu depan udah masuk rekening desa kok. Hore! Loh, bukannya kalian ini teman-temannya bos? Kok gak ada yang simpati sama Bagas, diam? Jadi kapan kita mulai garapnya? Minggu depan kita mulai, Pak. Saya sudah ada di pembukuan nih, Pak. Bagas, siapa kepala desa? Karena bosmu sudah ninggoy, maka kami akan merekrutmu sebagai bagian dari tim kami. Kamu bantu mengawasi pencairan dana. Nanti kamu juga dapat bagian kok. Tapi saya takut nanti jadi kasus yang akan menyeret saya. Aman, kalau ada apa-apa, kita akan punya tumbal. Tumbal? Siapa tuh? Kamu. Kok aku sih? Ya karena kau anak buahnya pejabat negeri Otni. Dan kamu sudah tahu semua rencana kami. Kalau kau keluar dari proyek ini, kamu adalah pengkhianat. Kamu sejak awal sudah terseret dalam pusaran ini. Dan kau tak bisa keluar sesuka hati. Apalagi bosmu dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Bisa saja kau jadi target berikutnya. Kau akan ikut dengan kami, mendapatkan keuntungan bersama, dan kita akan berfoya-foya. Apabila kau menolak, maka kau akan dijadikan tumbal.
Dan kalau kau berani membocorkan semua ini, maka kau akan mati. Jadi mau dapat duit nggak? Mau dong mau. Tapi aku... Bagas diam. Apa? Pejabat negeri Odi ditemukan mampus. Maksud saya metong. Maksud saya meninggal di kantornya. Kemarin malam kami mendapatkan laporan dari asistennya. Pejabat negeri Odi itu mampus. Maksud saya cosplay bangke. Maksud saya pindah alam. Meninggal. Oh ya, meninggal di kantornya. Lantas apa yang ditemukan di TKP? Tidak ada, Pak Hakim. Pejabat itu ditemukan meninggal karena sakit jantung. Wah, ajab tuh, ajab. Dan kami menemukan adanya lilin merah di TKP. Wah, ngepet tuh, ngepet. Wah, sumber uang haram beliau juga banyak ya. Pak Hakim Negeri Ot nih, ingatkah engkau dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi 5 tahun lalu? Yang mengakibatkan satu kantor karyawan BUMN Negeri Ot ini meninggal semua? Ya, aku ingat. Di TKP kami juga menemukan lilin merah. Ada benang merahnya dengan kasus sebelumnya ya. Benar sekali, kasus yang sangat keji. Sampai sekarang pelakunya masih misterius dan tak dapat ditemukan. Baiklah, mohon bantuan Bapak Sheriff untuk menginvestigasi kasus ini. Kami akan mengamankan dulu asisten dari pejabat negeri Outni yang telah mampus. Maksud saya. Oh, sungguh nikmat sekali minuman ini. Lebih nikmat lagi duit yang akan ku dapat. Aduh, dingin sekali udara di sini ya. Apa itu? Siapa yang nyalakan lilin di sini? Pasti ada warga desa yang ngepet. Tapi tak apalah, aku bisa menghangatkan diri di sini. Hangat sekali. Apa tuh? Mungkin aku lagi mabok, makanya halusinasi. Siapa tuh? Apakah kau hantu pejabat negeri yang minta jatah? Jangan sekarang dulu dong, kan minggu depan uangnya cair. Ampun, jangan sakiti saya. Semua akan kuberikan untukmu. Kecuali duit proyek. Kau tidak. Ini Pak, asisten pejabat negeri Otni. Silakan duduk. Siapa nama Anda? Nama saya Bagas, Pak. Bagas. Apakah benar kemarin malam engkau bersama dengan Bapak pejabat negeri Otni? Oh, benar, Pak. Saya bersama dengan beliau tadi malam. Tapi bukan aku yang membunuh beliau, Pak. Bagas, saya belum sampai di sana. Sumpah, Pak. Saya juga kaget sekali melihat bos saya mampus. Maksud saya pindah alam. Maksud saya metong. Bagas, diam. Lantas apakah engkau melihat sosok yang mencurigakan yang kemungkinan mengintai bosmu? Tidak ada, Pak. Di ruangan itu hanya ada saya dan Bapak pejabat negeri Otni. Apakah kau menemukan barang yang aneh? Ada, Pak. Sebelum Bapak pejabat meninggal, ada sebuah lilin merah yang terletak di mejanya. Lantas kemana kau saat itu? Saya disuruh buat kopi, Pak. Gawat, Pak Hakim. Kami mendapatkan kabar buruk. Apa itu, Pak Sheriff? Kepala desa meninggal dunia, Pak. Apa? Tidak! Bapak kepala desa! Bagas, diam! Wah, meninggalnya tragis juga ya. Lihat itu. Wah, ini kan lilin yang sama di kantor pejabat negeri Otni. Bagas, diam! Jangan pegang barang bukti! Aduh, rusak deh barang buktinya. Sidik jarinya kecampur deh. Aduh, maaf, Pak, maaf. Bagaimana kalau kita leburkan lilinnya, lalu buat lagi? Dengan begini, sidik jariku jadi hilang. Bagas, diam! Pak Sheriff, lihat ini. Botol minuman ini bisa menjadi barang bukti kedua. Kira-kira apa isinya ya? Bisa jadi itu adalah air putih biasa. Atau mungkin air keras. Tidak mungkin. Kalau dia disiram air keras pasti kulitnya melepuh. Jangan-jangan. Wah, rupanya ini alkohol, Pak. Bagas, diam! Loh, bukannya kalian bingung ya ini cairan apa? Ya aku langsung minum aja untuk memastikan. Gak langsung diminum juga, goblok. Cairan ini harus diuji di laboratorium. Kalau seandainya itu beracun gimana? Maka kau akan mati. Aku gak mau mati. Tidak. Bagas, diam. Pak Hakim, kau yang bertanggung jawab nih. Kau yang mengajak dia ke sini. Aduh, saya mengajak dia ke sini untuk merekognisi kepala desa. Ya sudahlah. Kami sekarang akan membawa jasad kepala desa untuk diotopsi. Saya bantu gotong jasadnya ya. Bagas, diam. Kalau saya bantu untuk... Bagas, diam. Bagas, diam. Loh, saya kan enggak. Bagas, diam.
Nah, aku menang. Guli Tono jadi punyaku. Guli Miguel dan Thomas jadi punyaku. Sial, aku bisa kalah sama bocil mulut rusak. Ye. Semua guli-guli ini milikku. Wah, udah gak ada guli nih. Beli aja sama aku. Aku masih banyak guli. Tapi guli-gulimu udah kotor dan ada yang pecah. Ah, masa sih? Ini kan guli bagus. Sudah sesuai standar negeri Otni. Meh, kami beli saja di toko lain. Nggak boleh. Impor minyak cuma boleh lewat aku. Salah. Beli guli cuma boleh lewat aku. Oh, mereka monopoli. Halo bang. Ya halo dek. Nama abang siapa? Abang kok tampaknya murung. Namaku Bagas. Aku gak apa-apa kok. Ayo abang ceritakan saja. Nggak apa-apa kok. Ada masalah jangan dipendam. Aku merasa diriku gak berguna. Apa yang aku perbuat selalu salah. Aku gak mampu melawan bosku dan menghentikannya dari perbuatan jahat. Lalu sirkelku dipenuhi orang toksik. Aku muak. Bagas diam. Udahlah dipendam aja lah masalahmu tuh bang. Maaf, sebenarnya saya tadi dimarah sama Pak Hakim dan Pak Serif Negeri Otni. Loh kenapa emangnya? Aku merusak barang bukti. Guys, aku dapat berita bahwa si lilin merah berkeliaran lagi. Apa? Silit merah? Lilin goblok. Oh ya maaf Tipo. Apa itu lilin merah? Lilin merah adalah sebutan untuk seorang pembunuh berantai yang pernah menghantui negeri Otni beberapa dekade lalu. Sosok yang sangat misterius. Tak seorang pun yang pernah berjumpa dengan dirinya. Rumor yang beredar mengatakan bahwa dia adalah mantan karyawan BUMN negeri Otni yang menghabisi pimpinan dan rekan kerjanya. Dan di setiap kali aksinya, dia selalu meletakkan sebuah lilin merah di tempat korban. Oleh sebab itu, kasus-kasusnya disebut dengan misteri lilin merah. Korbannya adalah orang-orang terlibat dalam kasus korupsi. Bagus dong kalau dia muncul lagi. Bisa bersihkan koruptor dan konco-konconya. Wah, seram sekali. Seram. Bagas diam. Jadi ini kantor parlemen negeri Otni rusak karena Sun Hore kemarin ya. Ini mah biaya perbaikannya cuma 100 juta, tapi kok anggarannya 3 miliar. Oh ya lupa, ini kan base camp penyamun negeri Otni. Masa bodoh lah, yang penting kau dapat duit. Aduh. Oi, buah kundur. Jalan hati-hati dong. Maaf, aku gak sengaja. Aku lagi panik. Panik kenapa? Apakah kau tak mendengar kabar adanya si lilin merah yang kembali menghantui negeri Otni? Apa? Katanya dia akan membunuh orang-orang yang terlibat korupsi. Apa? Aku takut kita dijadikan bangsa berikutnya. Apa? Bodoh sekali kau Bagas. Tahayul gitu saja kau percaya. Tahayul? Iya bodoh. Itu hanya cerita karangan yang menakut-nakuti orang agar tidak korupsi. Sama cerita gitu saja kau takut. Oh, begitu ya. Bagas, mau saja kau dikibulin sama cerita konyol. Makanya sekolah tinggi-tinggi dong, biar gak gampang Bang, ada apa bang? Kenapa mukamu jadi pucat? di belakangmu. Tidak. Bagas diam. Kamu jangan urusin mobil saya dong. Urus saja dirimu. Gak mau ah. Saya mau parkir di mana saja ya suka-suka saya. Gak mau ah. Dasar tetangga gak tahu diri. Kamu pindah saja dari komplek kami. Gak mau ah. Mobil kan mobil saya. Saya beli juga pakai uang saya. Bukan dari kamu yang miskin. Parkir aja. Jangan halangin pintu rumah orang juga dong. Ya kamu kan tinggal bilang baik-baik. Kenapa harus marah-marah? Oh, udah dibilangin baik-baik. Tapi Anda bikin orang pengen marah-marah. Dengar ya. Ini kan jalan umum komplek. Saya hanya parkir untuk bisnis rental mobil saya yang jumlahnya begitu sedikit. Apa salah saya? Ini tanah wakaf. Wakaf? Ini dulunya tanah yang saya sumbangkan untuk jalan umum komplek. Kalau sumbang jalan ya harus ikhlas dong. Kalau pakai jalan ya harus ngotak dong. Cerewet amat sih. Gak usah marah-marah apa? Egois amat sih. Gak usah markirin apa? Ini kan saya usaha rental. Mau taruh di mana mobil saya kalau bukan di sini? Emang orang gak boleh usaha? Usaha kok nyusahin orang. Rental kok serasa begal. Nama rentalnya apa? Israel. Awas ya kamu Faisal. Nanti kamu akan saya kontenin dan post di TikTok agar kamu dihujat sama seluruh netizen negeri Otni. Lalu saya akan menghasut warga komplek ini agar mengusir kamu.
Halo Om Faisal. Halo Tono. Halo Om Faisal. Halo Dopi. Om Faisal udah tahu belum kalau pemerintah negeri Oni bakal mewajibkan penambahan etanol 10% dalam BBM? Oh, kayaknya masih aman lah. Tapi kok tiba-tiba ada kebijakan seperti itu? Karena kualitas BUMN negeri Oni gak mampu bersaing dengan swasta. Sendiri gak kompeten, akhirnya merugikan kompetensi orang lain. Mental kepiting. Bahlul! Nanti channel kita disomasi lagi nih. Tolong! 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 Bagas, diam! Ada apa sih Bang Bagas kok teriak-teriak? Itu. Bang? Bang? Ini siapa sih Tono? Kalau kutumbuk dosa gak ya? Ada pembunuhan! Pembunuhan? Kawanku dibunuh oleh si lilin merah! Lilin merah? Sebenarnya aku berada di circle yang penuh dengan koruptor. Orang yang ku kenal pelan-pelan diburu oleh lilin merah. Sekarang dia mungkin akan memburuku. Berarti rumor itu ada benarnya ya? Ih, silit merah! Aku jadi takut nih Tono. Aku juga takut. Bagas, diam! Dari ekspresi wajahnya, ini benar-benar serangan mendadak. Gimana sih kronologinya? Oh, saat itu aku dan Yayan sedang berdiri dan berbicara. Tapi tiba-tiba Yayan melihat ada lilin merah di belakang badanku. Tak lama kemudian, Yayan langsung diserang dan terkapar. Apakah kamu melihat pelakunya? Dia berpakaian seperti ninja. Wajahnya ditutupi oleh topeng. Dan hanya matanya saja yang kelihatan. Gerakannya juga sangat cepat. Lalu apakah dia tidak menyerangmu? Setelah dia menerkam Yayan, dia menatapku dengan pandangan yang menyeramkan. Aku saat itu sangat panik dan langsung lari terbirit-birit. Menarik. Om Faisal, apa kau mau terlibat dalam investigasi kasus ini? Om Faisal, bantuin dong. Tolong aku bang, aku gak mau mati bang. Bang, tolong aku bang, tolong aku bang. Bang. Bagas, diam. Aku akan membantu kasus ini. Tapi ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pagi yang cerah dan membahagiakan. Saatnya aku menyewakan mobil butut dan meraup untung. Faisal! Kamu ada lihat pelaku menyerang korban? Ada bang, gerakannya cepat sekali bang. Set, langsung meninggal. Lalu apakah pelaku mencoba menyerangmu juga? Iya bang, setelah menembakkan Yayan, dia mencoba mengejarku. Terus kau bisa kabur? Ya, refleksku lumayan cepat juga. Aduh, Katanya refleks lumayan cepat. ya kayak gitu juga bang. Adrenalinku kan belum aktif. Adrenalin? Hormon adrenalin, disebut juga epinefrin, adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Menarik. Fungsinya adalah membantu tubuh merespons situasi stres atau bahaya. Menarik. Ketika adrenalin dilepaskan, ia akan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, meningkatkan aliran darah ke otot, serta meningkatkan respon refleks seseorang. Menarik. Pintar sekali kamu. Oh ya dong, gini-gini, aku ini lulusan biologi terbaik di kampusku, terutama di makul biokimia. Itu merupakan mata kuliah favoritku. Dosenku namanya Pak Suroso. Beliau sering memujiku. Aku sangat Nah, kali ini adrenalinku sudah aktif dan aku bisa menangkis tampar. Makan tuh adrenalin. Itu dia lilin merahnya ya. Ini akan menjadi petunjuk penting. Berhenti! Sedang apa kalian di sini? Sedang observasi kasus pembunuhan. Observasi pembunuhan? Siapa kau? Nama saya Faisal. Warga sipil gak ada wewenang buat ini. Ya, wewenang kami menggulingkan pemerintah yang korup, membubarkan parlemen yang gak berguna, dan memviralkan pejabat yang gak ngotak. Tuh kan, gara-gara gak bisa jaga muncung. Bagas, diam. Dah, kalian di sini dulu. Saya akan merapikan TKP. Hei kamu, ikut saya ke TKP. Gimana ini Tono? Kita cari Hakim Bambang sajalah. Beliau mungkin bisa berikan solusi. Aku telepon Hakim Bambang dulu ya. Halo Dipo, ada apa engkau menelponku? Pak Hakim, pamannya Tono masuk penjara nih. Pamannya Tono?
Yang suka ngisap ganja itu. Itu bapaknya Tono. Yang suka judol. Itu bapaknya Tono. Yang suka mabok. Itu bapaknya Tono. Oh, yang pernah terjerat pinjol di awal episode 1 TV ganti style gambar itu ya? Nah, bener. Anjir, subscriber lama pasti. Loh, kenapa dia masuk penjara? Gala-gala muncungnya gak bisa dijaga sih. Ya udah, ntar tunggu di sidang aja. Jangan dong Pak Hakim. Dia mau bantu investigasi kasus Lilin Merah. Lilin Merah? Oh iya, maaf Tipo. Saya sekarang lagi sibuk. Tunggu di persidangan. Saya tahu siapa itu si Lilin Merah. OTW! Bajil, OTW katanya. Siapa? Katakan, siapa pelakunya? Bebasin aku dulu dong. Katakan dulu siapa pelakunya, baru kubukakan pintu. Bukakan pintu dulu dong, baru ku kasih tahu. Hei, kalau kubukakan pintu, kau langsung kabur gimana? Hei, kalau ku kasih info, kalau langsung kabur gimana? Dah. Hei, ya, ku kasih tahu, Jadi siapa pelakunya? Ku kasih satu huruf dari namanya ya. Huruf S. Saipul. Bukan. Surip. Bukan. Samsudin. Bukan. Masa otaknya gak nyampe? Dah. Ya, ku kasih tahu. Jadi siapa pelakunya? Bagas. Apa? Bagai sebentar, katanya inisialnya S. Bagas kan inisialnya B. Yang bilang inisial siapa? Aku kan bilang satu huruf di dalam namanya. Apa? Bagas! Apa yang membuatmu mencurigai Bagas pelakunya? Dari jasad korban yang ditemukan, rata-rata mulut korban berbusa dan matanya memutih. Ini indikasi efek dari neurotoksin. Artinya, ada seseorang yang sangat mengerti hal ini melakukan tindakan pembunuhan. Sedangkan Bagas sendiri mengakui bahwa ia adalah lulusan biologi. Kemungkinan jurusan yang ia dalami adalah toksikologi. Asumsi yang lumayan masuk akal. Tapi kita perlu bukti yang lebih kuat. Gawat, Pak! Bagas dibunuh oleh Lilin Merah. Apa? Ayo kita ke TKP. Bebasin aku, Roy. Nah, sekali nasib anak muda ini. Baru perkara sudah berakhir tragis. Padahal dia bisa jadi saksi kunci di kasus ini. Kasian sekali ya. Malah jadi korban Lilin Merah. Tapi setidaknya gak ada yang berisik lagi. Oh iya, betul juga. Lihat itu. Sungguh ini adalah kasus yang membingungkan. Siapa pelakunya dan apa motifnya? Tapi kenapa lilinnya? Sepertinya maksud tersirat dari pelaku adalah dia ingin menjadi terang di tengah kegelapan negeri Otni. Salah. Kalau dia membunuh, bukannya sama saja dia menjadi gelap? Mungkin maksud pelaku adalah dia akan menjadi pemantik keributan. Salah. Memantikan pakai kola api, bukan lilin. Jangan-jangan ini semacam ritual setelah membunuh orang. Salah. Lah terus apa? Mungkin pelakunya suka gele bukan ke? Di diam. Semuanya tenang saja. Saya Sheriff Negeri Otni. Tak ada satupun penjahat yang bisa lolos dari pengejaran kami. Apalagi hanya penjahat kelas teri seperti ini. Kami akan... Alah, ngomong doang. Bandar judo Negeri Otni aja gak ketangkap. Nangkap hacker Negeri Otni saja salah tangkap. Bagus balik tidur. Pejabat Negeri Otni udah meninggal. Kepala desa meninggal. Bang Yayan meninggal. Bagas meninggal. Semua dapat dikabulkan. Dapat dikabulkan dengan meninggal. Wah, akhirnya mereka semua mati. Dengan demikian, semua uang akan menjadi milikku sepenuhnya. Setelah dana desa aku kuasai, aku akan menguasai jabatan kepala desa. Setelah itu, aku akan menjadi caleg dan menjadi pejabat negeri Otni. Wah, aku kaya. Aku tak perlu lagi capek-capek jadi LC untuk dapat duit. Apaan tuh? Apakah kau adalah arwah pejabat negeri Otni? Kenapa kau bisa kembali? Bukannya kau sudah masuk neraka? Jangan-jangan kau adalah hantu kepala desa. Ampun, Pak. Utang bapak sewa saya kemarin saya anggap lunas ya, Pak. Hantu kontraktor. Hantu Bagas. Oh, kalau hantu Bagas masa tidak takut? Tidak. Kalau sudah begini, hanya tersisa satu orang yang patut dicurigai. Menurut laporan yang kudapatkan, terdapat seorang gadis yang menjadi akuntan yang bekerja di kantor desa negeri Otni dan sedang terlibat di dalam proyek mereka. Gadis ini juga banyak terlibat dalam proyek-proyek yang diinisiasi oleh pejabat negeri Otni. Berarti nyawanya sedang terancam dong. Kalau gitu, mari kita tamatkan saja riwayatnya. Jadi biar gak diancam lagi. Saya suka logika Tipo. Ngaur. Tidak peduli penjahat apapun itu, apabila bersalah, tetap harus disidangkan dalam pengadilan negeri Otni. Kau koruptor, Pak. Oh, pancong tuh, pancong. Baiklah,
Sekarang mari kita mengamankan si gadis akuntan itu. Pak, boleh tidak bebaskan dulu Om Faisal? Beliau dulu kan mantan Intel. Hah? Kok gak kelihatan ya? Oh iya dong, Om Faisal kan pandai menyamar. Bukan, maksudku gak kelihatan di dalam penjara. Buset, dia kabur dari penjara. Apa? Cepat temukan dia. Menarik. Awalnya aku mencurigai Bagas yang melakukan semua ini. Namun Bagas malah ditemukan tak bernyawa. Jika Bagas bukan pelakunya, lantas siapa yang membuat skema begitu jenius ini? Semua korban ditemukan dalam keadaan mati yang tak wajar. Dan ada lilin merah di setiap TKP. Apakah ini hanya sebuah petunjuk atau alat pembunuhan ya? Jika pelaku menggunakan racun, maka ia harus dapat memasukkan racun itu ke tubuh korban secara cepat dan tidak ketahuan. Lantas, alat apa yang digunakan untuk memasukkan racun tersebut? Jangan-jangan pasti lilin ini racunnya. Gawat, tanpa kusadari aku sudah menghirup racun. Aku harus cepat melaporkan temuan ini kepada... Rupanya kamu pelakunya. Kaulah si lilin merah. Rupanya kalau si lilin merah yang meneror negeri Rodney. Betul sekali, Pak. Loh, langsung aku. Kim, ternyata dialah si lilin merah yang kita cari-cari. Apa? Saya menemukan dia di TKP dan sedang menghabisi nyawa Wati si akuntan desa. Apa? Gak mungkin Om Faisal pelakunya. Iya, Om Faisal kan gak jahat. Cuma mulutnya aja yang kurang akhlak. Alah, mana kau tahu dia menyembunyikan kejahatan? Muka doang yang polos, hatinya jahat. Alah, topi doang yang lebar, otaknya sempit. Kau kurang ajar kau ya. Sini aku tunggu kau. Udah, Pak. Jangan termakan omongannya. Dia hanya mencoba memancing amarahmu. Jangan habiskan tenagamu untuk orang yang tak berguna. Semakin tua, kita harus semakin bijak. Tua-tua keladi, makin tua, makin gak tahu diri. Kurang ajar kau, Pak. Udah, Pak. Sini aku tunggu kau. Hei, kau bisa sopan gak? Mana adabmu terhadap orang tua? Kalau gak kompeten, jangan bilang orang gak beradab dong. Ayo kita tunggu sama-sama. Kau akan ditahan di sini sampai kau masuk pengadilan negeri Otni. Sampai jumpa di persidangan negeri Otni. Ayo kita pergi. Nice. Dengan begini, aku bisa dengan leluasa investigasi. Hai. Halo Om. Nampaknya Om kesepian ya. Sini biar ku temani. Hari yang sangat melelahkan. Sebenarnya aku tidak yakin Faisal adalah si lilin merah. Tetapi siapa dalang di balik semua ini? Bagaimana cara pelaku menghabisi korban-korbannya tanpa jejak yang jelas? Dan hanya meninggalkan lilin merah sebagai petunjuk. Sungguh tidak masuk akal. Apakah kasus ini akan ditutup karena minimnya bukti? Atau apakah akan menjadi misteri selamanya? Tidak bisa. Aku akan segera menghentikan teror ini. Aku bersumpah akan segera menemukan pelakunya dan mengadilinya. Daripada aku overthinking, sebaiknya aku segera beristirahat untuk memulihkan tenagaku besok. Aroma apa ini? Lilin merah. Kurang ajar. Berani-beraninya kau masuk rumahku dan menerorku. Tunjukkan dirimu. Aku tidak takut. Hei, berhenti. Ayo kita buy one. Aku telepon kau Alim ya biar kau makan Wing Chun malam ini. Ampun bang. Aku beneran gak tahu bang. Cepat, atau aku jadikan kau lem terbakar. Serius bang. Aku gak ada hubungan sama silit merah. Lilin. Oh iya bang, sorry tipe. Tapi kenapa kau tahu kasus belakang ini? Ya aku kan baca berita bang. Lalu kenapa kamu menerorku? Aku kira abang orang jahat bang. Jadi aku teror abang. Ampun bang. Abang orang baik bang. Tapi aku mungkin bisa memberikanmu sebuah informasi yang penting. Apa itu? Dulu penjara ini dipenuhi oleh koruptor-koruptor negeri Otni yang akan dieksekusi mati. Namun satu malam sebelum eksekusi, satu ruangan ini dipenuhi oleh gas beracun. Dan semua koruptor itu tewas seketika. Gas beracun. Apa gejala yang ditimbulkan sebelum korban salah? Sebelum koruptor keparat itu mati? Mereka semua mengalami halusinasi. Halusinasi?
Masuk akal. Pantas ekspresi para korban saat mati seperti sangat terkejut. Sekarang aku sudah paham. Yeay. Semua teka-teki dan kebingungan ini akhirnya terjawab. Yeay. Oke, sekarang aku tahu apa yang harus kulakukan. Yeay. Loh, kok aku ditampar lagi? Salahku apa? Berisik, udah ninggal, gay pula. Aku tidak takut padamu. Jikalau aku hari ini mati, maka aku akan mati dan terhormat. Ya! Oh. Bantuan datang. Faisal? Pak Hakim gak apa-apa. Mana si lilin merah? Dia tadi ada di sini. Sudah tidak ada, Pak. Hah? Kabur kemana dia? Kabur dari pikiranmu. Pikiranku? Sekarang aku sudah mengerti bagaimana pelaku membunuh korban-korbannya. Tampaknya si lilin merah bukanlah orang, melainkan memang lilin itu sendiri pembunuhnya. Lilin itu mengandung racun ketika dibakar pada awal-awalnya. Gasnya bersifat toksik dan akan menyerang saraf korban, mengakibatkan korban berhalusinasi dan meninggal secara perlahan-lahan. Bayangkan yang kau lihat sebenarnya hanya pikiranmu, dan kau akan mati perlahan-lahan karena kehilangan nafas. Setelah lilin itu terbakar sepertiganya, gas beracun itu sudah sirna, sehingga orang-orang yang berkumpul di TKP tidak mengalami keracunan. Namun bagi korban, semua itu terlambat. Pantas saja aku merasa aroma yang sangat aneh sebelum aku berhalusinasi. Ketika korban mulai berhalusinasi, racun pelan-pelan masuk ke dalam otak dan memutuskan saraf-saraf otak. Sebenarnya cara untuk menghilangkan efek ini sangatlah mudah, yakni membangunkan korban sebelum racun menyebar ke otak sepenuhnya. Oh, jadi itu sebabnya kamu menyiramku dengan air bersih ya? Air bersih? Itu tadi kau pakai air bersih kan? Enggak. Ini air comberan yang dibeli tawas. Aku rasa pelakunya mungkin masih tak jauh dari sini. Ayo kita kejar. Belum kelar-kelar ya kasus silet merah. Lilin bego. Oh iya mati poh. Masa si Om Faisal pelakunya? Gak mungkin. Om Faisal itu mungkin keluar untuk investigasi. Hebat juga ya dia bisa kabur dari penjara. Punya bakat koruptor tuh, gak pernah ketangkap atau kabur kalau ketangkap. Astaga, sejak kapan kau mulai terjun ke dunia sarkas? Tapi dengan adanya si lilin merah, apakah bisa bikin koruptor negeri ini takut gak sih? Tidak bisa, Dipo. Kenapa gak bisa? Kan orang jadi gak berani korup karena si lilin merah. Karena koruptor itu tidak takut mati, tapi takut jadi miskin. Meskipun hukuman mati untuk koruptor sudah diterapkan di negeri ini, dan Hakim Bambang telah memancung banyak sekali pejabat korup, namun kejahatan ini tak mungkin usai. Mereka yang diangkat dan disumpahkan di atas kitab suci, ujungnya mengkhianatinya demi harta. Udah bener dimiskinkan, mereka paling takut kehilangan harta. Bagi mereka, harta lebih penting dari nyawa. Yang kita butuhkan adalah undang-undang negeri Otni tentang perampasan aset. Tapi ini kemungkinan hanyalah angan-angan, karena pembuat undang-undang negeri Otni, koruptor itu sendiri. Lilin merah mungkin adalah sebuah gerakan kecil untuk menghabisi korupsi di negeri Otni. Namun gerakan separatis semacam ini tidak berguna kalau dari penguasa sendiri tidak mau memperbaiki diri. Gak ngerti lah, apakah korupsi sudah menjadi budaya atau sengaja dibudidaya? Mana dia? Itu dia. Ayo kita kejar. Hap, Hup, hap, hup, hap, hup, hap. hup. Wah, gesit sekali dia. Licin sekali seperti Harun Mah. Dia kabur lagi. Tapi aku penasaran juga sih siapa si lilin merah itu. Wow, apakah kamu mulai mengidolakannya? Iya, aku rasa perjuangannya menghabisi koruptor sangat menantang. Wow, kalau kau bertemu dengannya apa yang akan kau lakukan? Aku akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani. Wow, sangat gay. Bapak kaulah gay. Cepat tangkap dia. Jangan sampai dia kabur. Wow, itu pasti sakit sekali. Akhirnya tumbang juga. Lari gitu aja udah capek. Makanya jangan asing main palu doang, olahraga dong. Faisal diam. Hei, siapa ini? Dialah si lilin merah. Apa? Hei Thomas, bukankah katamu jika kau bertemu dengannya, kau akan menjabat tangannya dan menyebut dia tampan dan pemberani? Miguel diam. Gay, bapak kau gay. Mari kita cabut topeng pelaku dengan pelan-pelan dan dramatis, sehingga rasa penasaran kita selama ini akan terjawab. Misteri-misteri lilin merah ini akan terpecahkan juga sekarang. Aku sudah tak sabar lagi untuk... Apa? Sesuai dengan dugaanku, memang dialah pelakunya. Astaga, jadi selama ini kita ketipu. Luar biasa aktingnya. Bahasa mengatakan, diam-diam menghujatkan. Diam-diam menghanyutkan. Bagas!
Jadi ini si lilin merah. Tak disangka ya, muka culun kayak ikan sapu-sapu gini rupanya pembunuh berantai. Tapi bukannya dia udah meninggal ya? Kenapa dia bisa hidup lagi? Bajir, kayak Nova, bisa libom. Tak disangka ya, muka culun kayak Hello Panda gini rupanya pembunuh berantai. Orang ini memasukkan kematiannya. Tapi bagaimana caranya? Aku jelas melihat jasadnya. Dia menggunakan racunnya sendiri. Namun sebelum itu, dia telah meminum penawar. Tak disangka ya muka culun kayak tumbler giveaway gini rupanya. Bisa diam gak? Ayo kita pergi. Oh, jadi kamu ini si lilin merah. Kukira suhu, rupanya muka cupu. Ah, ini si santapanku. Ah, 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 ah. Hadirkan pelaku dalam ruang pengadilan negeri Otni. Wahai saudara Bagas, selamat datang di pengadilan negeri Otni. Apa kabar saudara? Bagas, apa yang telah kau alami belakangan ini? Bagas, engkau terbukti sebagai dalang dari pembunuhan berantai. Apa pembelaanmu? Jika kau tak memberi keterangan apapun, maka engkau dapat dianggap tidak kooperatif dan akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Lancang, saudara Bagas, apakah engkau mencoba menguji kesabaranku? Jika kau ingin menantang pengadilan negeri Otni, maka baiklah. Pengawal, keluarkan gilotin! Saudara Bagas, engkau terbukti merencanakan serangkaian pembunuhan berantai, membunuh dengan keji, dan mengeksekusi pelaku kejahatan tanpa melalui proses pengadilan negeri Otni. Engkau mempermainkan hukum negeri Otni dengan hukum rimba, memalsukan kematian sendiri, dan bahkan berani-beraninya meneror penegak hukum. Atas semua tindak kejahatan yang kau lakukan, maka dengan ini pengadilan negeri Otni menjatuhi engkau hukuman mati. Pengawal, pasung Bagas dalam gilotin. Saudara Bagas, demikianlah pengadilan di dunia hanyalah bersifat sementara. Sesungguhnya semua perbuatan dan alasanmu akan benar-benar diadili di alam akhirat yang kekal. Pengawal, naikkan pisau gilotin. Pancong! Berbicaralah wahai my little candle. Bagaimana kau bisa tahu panggilan itu? Tunggu! Apakah kau merindukan panggilan tersebut? Tidak, aku tidak merindukannya, Little Candle. Apa maksudmu, Faisal? Si lilin kecil. Panggilan kesayangan Bagas. Dari ibunya. Aku sudah mendapatkan informasi tentang dirimu. Engkau dibesarkan oleh ibumu yang single parent. Kalian dulu keluarga miskin dan tinggal di desa yang tidak terjangkau listrik. Setiap malam, ibumu menyalakan sebuah lilin kecil untuk menerangi rumah. Dan oleh sebab itulah, ibumu sering memanggilmu Little Candle. Karena engkau bagikan lilin yang menyinari hatinya. Diam! Diam! Aku tak mau lagi mengingatnya. Namun semua berubah ketika ibumu sakit. Fasilitas kesehatan di desa yang minim. Akses jalan yang buruk. Dan terpuruknya ekonomi. Akhirnya ibumu meninggal karena sakit. Diam! Diam! Engkau menjadi sangat dendam dengan desa negeri Otni. Engkau membenci para pejabat-pejabat itu. Amarah yang kau pendam menjadi dendam yang membara. Engkau belajar mati-matian, berjuang seorang diri, dan ingin membalas dendam. Engkau ingin menghabisi mereka semua karena pejabat-pejabat itulah yang membunuh kami. Ketika ibuku meninggal, aku mengira ini semata karena takdir. Namun aku baru sadar bahwa dana kesehatan dan pembangunan desa rupanya dikorupsi oleh pejabat-pejabat najis yang tak dapat ditahirkan itu. Mereka lah yang membuat kehidupan kami begitu menderita. Sejak itu, aku bersumpah aku akan menghabisi semua pejabat korup. Ketika hukum negeri Otni sudah tak lagi mempan, maka api dari lilin yang kecil pun akan membara dan membakar mereka. Oleh sebab itu, aku memulai lilin merah untuk melenyapkan para penjahat-penjahat itu. Wahai Bagas, sekarang aku sudah tahu alasan dibalik semua perbuatanmu itu. Namun ketahuilah, hukum negeri Otni tidak membiarkan kesewenangan dan bertindak. Sampai detik ini, aku masih berdiri teguh untuk menegakkan hukum dan menghabisi semua penjahat negeri Otni. Kekuatanmu sendiri tidak cukup, Hakim Bambang. Negeri ini sudah sangat parah. Engkau seharusnya berterima kasih padaku karena aku telah membantu menegakkan hukum negeri Otni. Tidak,
Hukum tidak ditegakkan dengan barbar, namun ditegakkan dengan objektivitas, bukti, dan pertimbangan yang matang. Omong kosong. Selama aku masih hidup, aku akan memburu semua koruptor-koruptor yang tersisa. Aku ragu bahwa hari ini engkau masih dapat hidup dan melanjutkan ambisimu. Meskipun aku mati, lilin merah akan hidup abadi dan meneruskan misiku ini. Pengawal Pancong! Nyi, tangkap aku kalau bisa. Bagas, diam! Apa? Loh, kok kita kembali ke sini? Wah, kena genjutsu nih. Kita sebenarnya masih kena efek dari racun lilin itu. Jadi, dari tadi kita hanya di sini dan berhalusinasi. Tadi lakukan lagi. Orang itu adalah penjahat kelas kakap dan seorang ahli toksik. Ayo kita kejar dan tangkap dia. Coto mate, tunggu. Biarkan saja. Biarkan lilin kecil itu menjadi sebuah misteri. Selamanya. Kasus ditutup.